Ya. Oke. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu KB itu apa? Iya betul. Keluarga berencana. Jadi memang KB itu memang singkatannya dia memang dari keluarga berencana ya Bu ya. Kalau menurut Kamus Besar Indonesia yang tahun 97, KB itu adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, keluarga berencana ini memang usaha untuk mengatur jumlah, jarak anak yang diinginkan untuk mendapat atau mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kelahiran. Oh, kedengeran. Oh, kedengeran. Nah, jadi memang prinsipnya untuk KB itu apa? Ada 3. Memang ada untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, sama mungkin mengakhiri kesuburan. Gitu. Terus gimana caranya nih? Nah, ini caranya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini memang dibagi ada beberapa jenisnya. Ada memang yang berdasarkan hormonal atau non-hormonal. Nah, kalau yang hormonal atau non-hormonal itu ada yang tahu nggak Bu? Yang hormonal apa aja? Nah, kalau yang hormonal ada suntik, IUI, suntik, implan, sama pil. Nah, karena itu memang ada hormonnya di dalamnya. Kalau yang non-hormonal itu nah, kalau menurut waktunya, nah ini saya jelaskan berdasarkan waktunya, ada yang non MKJP atau non kontrasepsi jangka panjang yang memang biasanya untuk waktunya tuh di kisaran sampai 3 bulanan masa kontrasepsinya, atau yang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi kontrasepsi ini tuh bisa digunakan dari lebih dari 3 bulan gitu. Jadi misalkan kayak misalkan IUD kan 10 gimana merah biasanya gitu. Jadi nanti saya jelaskannya berdasarkan ini aja ya. Gitu. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan yang macam-macam alat kontrasepsi yang non MKJP. Ya, yang metode kontrasepsi yang non metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama ada kondom. Nah, kondom ini merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit pada saat bersenggama. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah menggunakannya udah kebayang lah ya Bu ya. Jadi saya nggak masukin gambar di sini. Gitu. Nah, manfaat untuk yang pakai kondom apa sih? Nih, ada efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Jantan kade tong rurusuhan upami bari ngangge kondom. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI karena memang bukan hormonal. Terus tidak mengganggu kesehatan klien, murah dan dapat dibeli di mana saja atau secara umum, tidak perlu menggunakan resep. Terus metode kontrasepsi sementara bila kontrasepsi lainnya yang mau ditunda gitu. Tapi apa sih kekurangannya? Nah, kalau kekurangannya memang cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan. Jadi memang upami leres nganggena insya Allah leres. Jadinya berhasil, tapi upami rada teleres nya panginten pengaruh. Terus memang agak mengganggu hubungan seksual, mungkin agak-agak enak gitu ya Bu. Terus harus selalu sedia setiap kali akan berhubungan. Dan pembuangan kondom bekasnya mungkin menimbulkan masalah limbah, jantan tong di mana wae micena gitu ya. Nah, itu untuk kondom. Kemudian ada pil. Nah, pil ini adalah kontrasepsi hormonal yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, pil ini ada 2 Bu, ada pil kombinasi sama pil progestin. Kombinasi teh memang yang biasa ibu-ibu gunakan. Nah, kalau yang progestin memang
biasanya suka yang dipakai atau kadang suka disebut mini pil atau pil menyusui gitu. Cara minumnya ya setiap hari, di jamnya harus sesuai, tidak boleh gejlok. Karena memang efektivitas pil itu 24 jam. Jantan kadang bilih aya nu naros, ibu bidan abi teh da kabobolan padahal mah di KB teh unggal poe emam misalkan. Tapi kan euih deui leres teu mamna bilih hari ayeuna tabuh 7 enjing mas tabuh 10 kan tos mulai gejlok. Jantan teh kenging gejlok, jantan pamit kedah tabuh 10 terus. Pamit kedah tabuh 8 karena memang efektivitas dari pil KB itu 24 jam. Nah, untuk keuntungannya apa? Pil kombinasi sama progestin sama-sama ya Bu ya, efektivitasnya sangat tinggi. Dua-duanya tidak mengganggu hubungan seksual. Terus mudah dihentikan setiap saat. Jadi memang kalau misalkan ibu mau berhenti di KB ya udah berarti berhenti aja minumnya, atau misalnya mau diganti ke KB yang lain. Terus kesuburannya kembali segera setelah berhenti, dua-duanya sama. Dapat digunakan sejak remaja hingga menopause kalau yang kombinasi. Nah, kalau yang progestin keuntungannya tidak mempengaruhi ASI karena biasanya yang pil progestin ini dijumpainya tuh yang pil menyusui gitu. Terus kalau kekurangannya apa ya? Itu harus diminum setiap hari. Terus tidak boleh lupa karena kalau lupa resiko gagalnya tinggi. Terus efektivitas kalau yang progestin ini efektivitasnya rendah jika digunakan bersamaan obat TB. Kalau memang ibu yang misal punya penyakit TB, kalau bisa coba cari yang lain gitu. Terus sama tidak mencegah IMS, dua-duanya sama. Kalau yang kombinasi kan memang tidak boleh diberikan untuk ibu menyusui gitu. Terus ada lagi suntik yang jangka pendek itu sama, ini juga sama-sama KB hormonal ya ibu ya. Kalau yang tadi makan pil mah diminum, kalau yang suntik mah ya disuntik ya. Tiap bulan. Nah ini juga sama ibu, ada dua macam ibu, ada pil kombinasi. Nah kombinasi ini biasanya yang dipakainya yang suntik 1 bulan cenah ya kalau kata ibu-ibu mah. Nah, kalau yang progestin ini sama. Kalau yang progestin itu biasanya yang suntik KB 3 bulan. Gitu. Sebenarnya kalau keuntungannya kurang lebih hampir sama seperti tadi pil, karena memang isinya kurang lebih sama, hanya dosisnya saja yang berbeda. Kan kalau pil mungkin dibuat untuk per hari, kalau ini kan dibuat yang satu untuk 1 bulan, yang satu lagi untuk 3 bulan. Tuh, jadi sangat efektif. Ya, resiko terhadap kesehatan sangat kecil kalau yang suntik kombinasi. Terus tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri dan efek sampingnya sangat kecil. Untuk progestin juga sama nih Bu. Sangat efektif, mencegah kehamilan jangka panjang. Kalau memang ibu mau digunakan agak lama, jadi nggak apa-apa boleh. Terus tidak mengganggu hubungan suami istri juga. Tidak mempengaruhi ASI. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang menyusui yang memang nggak mau dipil, boleh di sini pakai suntik 3 bulan gitu. Dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai perimenopause dan efek sampingnya juga sangat sedikit gitu. Terus kalau kekurangannya kadang ini, kalau yang kombinasi memiliki resiko terjadinya pendarahan tidak normal. Jadi kadang suka ada ngeflek itu loh Bu. Kemudian kadang suka agak-agak pusing, payudara terasa nyeri, sensitif, kadang suka nyeri, gitu. Terus kadang suka ada perubahan hati atau mulai bad mood. Tidak dianjurkan bagi wanita yang migrain dan tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Kalau yang progestin, efek sampingnya kadang suka ada sakit kepala, jadi kenaikan berat badan, terus nyeri payudara, kadang suka ada pendarahan, atau mensnya tidak teratur, malah kadang ada yang tidak mens ya. Kalau yang suntik 3 bulan ini, terus butuh waktu yang lama agar tingkat kesuburan kembali
kadang sampai setahun bisa subur kembali kalau yang 3 bulan. Terus tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, ayo seperti kondom. Terus di sini saya, nah kalau sekarang berarti udah masuk ke alat kontrasepsi jangka panjang. Karena kita materinya memang agak sedikit sih Bu ya. Nah, salah satu ini nih AKDR atau bias alat kontrasepsi dalam rahim atau kadang biasa disebut sama IUD, intrauterine device. Nah, ini contoh alatnya Ibu seperti ini. Jadi ini alat kontrasepsi spiral yang berbahan plastik, ininya plastik dan berbentuk seperti huruf T yang dipasang di dalam rahim. Nah, nanti pemasangannya kurang lebih seperti ini, nanti posisi di dalam rahimnya untuk mencegah kehamilan. Terus enaknya pakai IUD apa? Dia kan hormonal ya, jadi tidak jadi nambah berat badan. Terus kalau misalkan pengen berhenti bisa dilepas kapan saja. Terus kesuburan juga langsung kembali, tidak terpengaruh. Kemudian kalau mau ibunya lagi menyusui aman, tidak pengaruh juga ke air susunya, mengurangi risiko terkena kanker cervix dan kanker endometrium. Tapi kan tetap ya ada kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya ini Bu, biasanya masih terdapat resiko mengalami kehamilan. Kadang suka ada yang ngegeser. Terus kadang ada memang kalau awal masang biasanya suka nggak enak, suka agak kram-kram, tapi biasanya hilang. Terus tidak mengganggu atau tidak mencegah resiko penularan penyakit kelamin kalau ini. Nah, terus ada implan. Nah, kalau implan ini memang jangka panjang, tapi masuknya alat kontrasepsi hormonal, Ibu. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau dulu zaman dulu sempat 5, kalau sekarang jadi 2, enak. Nah, ini alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel dengan berisi hormon. Gitu. Alat kontrasepsi ini sering disebut susuk yang dimasukkan di bawah kulit lengan. Jadi biasanya dipasangnya di sini, Bu. Di sini. Jadi biasanya nanti kalau mau masang tuh suka dikasih luka kecil buat dimasukin. Gitu. Nah, untuk keuntungan atau kelebihannya, implan ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Terus jongjon ya Bu ya, buat 3 tahun atau sampai 5 tahun. Terus untuk ibu menyusui juga aman nih, terus menghindari resiko penyakit kanker kandung atau radang panggul. Tapi kalau kekurangannya sama sih sebenarnya, karena ini hormonal, jadi kurang lebih kekurangannya juga sama seperti KB suntik yang 3 bulan. Efektivitasnya berkurang jika memang ibu meminum obat TBC ini, rifabutin TBC ya Bu ya, atau obat epilepsi. Kemungkinan menimbulkan infeksi teh kalau misalkan ibu udah dipasang, kan dikasih luka tuh, terus perawatannya jelek gitu. Tuh. Terus sekitar 20% wanita memakai implan tidak mengalami menstruasi karena memang isinya kurang lebih sama kayak suntik 3 bulan, jadi sama, kadang tidak mens juga gitu. Nah, kalau ini mungkin yang terakhir ya, ini ada MOW atau steril. Nah, kalau yang MOW ini adalah kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita yang tidak ingin hamil lahiran dengan cara mengkonvulsi tuba falopi. Mengkonvulsi itu kan bisa mengikat atau memotong atau memasang cincin. Jadi tuba falopi itu saluran di rahim yang memang nantinya buat proses ketemunya sel telur sama sperma. Jadi nanti kan kalau diikat atau dipotong atau dipasang cincin kan nggak akan ketemu, jadi nggak akan bisa hamil gitu. Kan sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Ovum tuh sel telur nantinya, jadi nggak akan bisa hamil. Cuman memang kalau untuk ini harus dipikirkan secara matang karena kan ini bersifatnya permanen gitu. Jadi kalau misalkan memang mau, harus dibicarakan kedua belah pihak antara istri dan suami.
Karena kan kekurangannya ini harus dipertimbangkan karena bersifat permanen, belum tentu bisa dikembalikan lagi gitu. Terus kalau memang kelebihannya memang banyak sih Bu, efektivitasnya jelas sangat tinggi ya, karena dipotong ya otomatis nggak akan ketemu ya Bu ya. Terus tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak ada efek samping jangka panjang, terus tidak ada perubahan dalam si seksual juga gitu. Udah Bu, mungkin saya mah segitu aja. Karena memang kebanyakan pasti udah pada tahu ya tentang KB mah. Ya, saya kembaliin lagi aja ke Ibu Winda. Ya Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Rini. Di sini saja, jangan jauh-jauh ya dari saya. Jadi materi mengenai keluarga berencana ini dari awal sampai akhir sudah selesai nih. Boleh untuk bertanya mulai sekarang. Silakan. Boleh Ibu, silakan. Boleh dikasih mic-nya. Nah, Ibu boleh perkenalkan diri ya? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Kan arti di KBI lah. Jadi bukan data tahun 2026. Kami di rumah sakit ya nanti. Kan abi tak pungkur nganggo nata puskesmas. Gebian. Ya. Itu jadwal. Nah, Bu Rini tuh pertamanya di puskesmas mana? Tuh, Puskesmas Cimanggung jauh di Parakan Muncang. Mau dibuka, mau dijadwalinnya di sini ya Bu ya. Nah, dijadwalin di sini. Walaupun masih lama ya 2006, tapi kita itu udah berarti Ibu tuh udah mengerti mengenai keluarga berencana yang ada di rumah sakit ANS. Gimana tuh Bu Rini? Boleh dijawab? Mangga Ibu, dia memang bisa ya buka. Memang di kita tuh memang ada pelayanan kontrasepsi. Jadi termasuk kayak Ibu mau beli pil di sini juga sama konsul ke dokter bisa, mau disuntik bisa, IUD implan pun bisa. Jadi nanti misalkan Ibu mau buka ya tahun 2026, Ibu tinggal datang ke sini ke poli kandungan, nanti ketemu sama dokter objin ya. Nah, gitu, mangga. Aturan Bu. Mangga. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu dari awal sampai akhir itu mendengar ya, menyimak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh Ibu, silakan. Boleh berdiri? Kan abi mah disuntik KB sabulan sekali. Tapi sabulan sekali kumaha mena gitu. Men nabe di KB gitu. Lamun men nabe di KB. Kalau mens, Kalau baru mens baru di KB, Ya, itu men mah mau di KB. tapi sebulan sekali. Iya. Jadi nggak apa-apa gitu. Dari Ibu siapa? Hah? Ibu siapa namanya? Yunesi. Ibu Yunesi. Boleh langsung dijawab ini gimana nih? KB 1 bulan, minum men gimana? Ya, sebenarnya Mas Ibu ya, kalau seharusnya sesuai dengan jadwalnya ya, apalagi ada suami di rumah Ibu, kecuali harusnya Mas sesuai dengan jadwalnya, karena kan memang sudah di obat itu efektifnya memang untuk 1 bulan. Tapi kecuali kalau misalkan Ibu harusnya suntik KB tanggal 10, tapi Ibu tuh lagi haid. Nah, hari haid misalkan hari keempat, nggak apa-apa, boleh nunggu beres. Kalau kayak gitu sih boleh. Misalkan tanggal 4, tanggal 10 teh Ibu lagi haid, tapi misalkan hari ketiga atau hari keempat. Nah, ternyata beresnya tuh tanggal 13 nih. Nah, pas beres, Ibu langsung suntik. Tapi kalau misalkan Ibu kalau rutin ya itu mah. Tapi kalau misalkan Ibu teh nanti tuh baru ada 2 bulan baru haid, jangan atuh Ibu, apalagi ketemu Bapak nanti resiko gagalnya ageng gitu. Resiko. Nah, apalagi ada Bapak di rumah Maya. Tapi kalau cuma misalkan geser sehari apa 2 hari karena memang Ibu lagi haid, boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan gesernya sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada abi mah hoyong head lah, jangan atuh, nanti resiko bobolnya besar gitu. Jadi Mbak nanti ketahuan Ibu langsung positif gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang tadi disarankan oleh Bu ini memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tanggal 10 lagi men, di akhirnya tanggal 13 langsung aja di tojos gitu ya setiap 1 bulan. Baik Bu ini ada pertanyaan nih ya. Bagaimana cara menggunakan KB bagi pasangan suami istri yang tidak menggunakan alat kontrasepsi? Wow,
Oh ya, kalau nggak pakai kontrasepsi, gimana cara KB-nya tuh? Boleh. Nah, Nah, sip, ibu, aduh ibu, hebat. boleh silakan langsung dijelaskan. Sebenarnya memang iya, salah satunya itu bisa pakai metode kalender, ya Bu ya. Atau kalau enggak misalkan kalau suaminya mau mungkin bisa pakai kondom buat double. Karena kan kalau kalender kita harus yakin benar bahwa siklus head kita teratur. Karena kalau siklus head kita teratur biasanya enak nentuin tuh kapan kita masa suburnya gitu. Tapi kalau memang siklus headnya nggak teratur biasanya susah gitu. Jadi kalau misalkan saran saya sih bisa pakai metode kalender sama di double aja sama kondom. Sama kondom. Boleh, Ibu? Ah iya, nah ada satu lagi itu namanya CI Bu, coitus interruptus, dan memang harus ada kesabaran dari bapaknya. Jadi setiap mau keluar mohon dikeluarkan di luar. Namanya CI Ibu, Ya. coitus interruptus. Iya, harus bapaknya mau gitu, ibunya mau. Jadi bisa tuh di double 3 misalkan kalender iya, atau ibunya pakai CI, bapaknya CI ya, coitus interruptus. Jadi setiap pas mau keluar wayahnya ditarik kelak gitu ya Bu ya. Sama kalau lebih efektif sih double pakai kondom juga boleh gitu. Ya, sudah puas Ibu? Karena mungkin bukan pertanyaan tapi memang membahas ini tuh langsung ke dalam-dalamnya ya Bu ya. Karena memang kalau KB seperti itu tuh harus pakai apa? Kalender. Kalender tapi double dengan kondom. Kondom Nih, boleh. kondom nih ya, tentang kondom Ibu ini. Kebetulan ada yang bertanya juga, kondom tuh banyak rasa katanya. Saya nggak tahu tuh ya, karena saya belum pernah tuh pakai kondom. Ya, katanya banyak rasa. Apakah itu baik? Tidak sebenarnya. Kalau pakai kondom yang ada rasa dan lain-lain itu sebenarnya bagus tidak sih Ibu? Boleh? Kayaknya ya, saya juga belum cobain yang berasa-rasa ya Bu ya. Tapi mungkin itu mah kayaknya rasanya bukan buat dimakan, mungkin harumnya aja kayaknya itu mah Bu. Oh, gitu ya? Kayaknya gitu ya, karena saya juga belum cobain yang rasa-rasa Bu. Karena mungkin yang ditemukan itu kondom yang memang nggak ada apa-apa kan ya? Nggak ada Kadang penelitian memang tuh. cuma memang ada kalau yang ibu bidan memang biasanya kondom yang biasa aja. Tapi memang kalau di Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Silakan. Boleh Bapak? Silakan. Sebentar Pak. Tapi kita juga mengalami lah semuanya juga. Betul. Nah saya mau nanya nih, ada berapa pengalaman dulu yang pakai implan untuk jangka waktu berapa tahun kemudian, terus kan udah itu langsung di USG ya, itu harus langsung di USG jarak 3 bulan atau 1 bulan sekali. Udah sekian tahun itu si implan itu berjalan, ternyata di USG ada di punggung. Itu dan bisa nggak rumah sakit yang memasang itu bertanggung jawab? Itu aja. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu bisa jalan tuh si implan sampai ada. sebenarnya saya baru dengar ya Pak ya, kalau misalkan implan sampai berjalan sampai ke punggung. Karena kan memang kalau implan tuh dipasangnya di bawah kulit, jadi kemungkinan bergeser pun kalau bergeser sedikit mungkin, apalagi kalau memang misalkan si ibunya bertambah berat badannya. Jadi kan yang tadinya misalkan sebelah sini karena ibunya gemuk jadi ngegeser karena ada lemak-lemak. Kalau itu iya, tapi kalau memang kayaknya kemungkinan untuk bergesernya tuh sedikit, karena kan di implan tuh bukan disimpan karena di bawah kulit, bukan di Ya. bukan di aliran darah. Hasil dicek di bawah ketiak itu memang nggak ada ya. Cuma itu udah berapa tahun kemudian mungkin ibunya terlalu angkat-angkat berat atau bagaimana. Waktu itu di USG ada di bawah
jadi gimana ya, agak aneh juga sih ya, karena implan kan di sini tapi bisa sampai punggung, tapi itu kenyataan ya Pak ya, emang ada buktinya gitu, bagaimana Pak Bidan? Memang implan tapi memang walaupun langka, memang pernah ada kejadian si implannya memang keluar jauh gitu Pak ya, bergeser jauh. Jadi sebenarnya kalau kita pas mau buka implan, ternyata implannya tidak ada di tempat yang sebelumnya dipasang, itu nggak usah khawatir. Nanti kita cari implannya ada di mana. Nah, walaupun memang efektivitasnya berkurang gitu. Gunanya tetap ada walaupun efektivitasnya berkurang. Biasanya ditemukannya di mana langsung dibuka di tempat itu gitu ya. Walaupun memang kalau sampai punggung itu mungkin ada ya kejadian, tapi memang jarang sekali karena kebanyakan biasanya bergesernya hanya beberapa senti dari tempat insisi yang sebelumnya. Kalaupun ada ya biasanya dibuka aja langsung ya. Makanya itu mungkin cara pemasangan implannya yang harus memang betul seperti itu ya pencegahannya. Iya. Paling seperti itu ya Pak ya, ternyata memang sempat ada. Kenapa Pak? Tapi efek sampingannya ke badan itu agak ada perubahan gitu ya. Sepertinya sering sakit badan, terus pegal-pegal gitu aja sih. Ya karena memang posisinya dia kan di punggung. Jadi mungkin kan ada benda asing gitu ya. Jadi di punggungnya ada benda asing, jadi efeknya ibunya pegel-pegel gitu, ada sakit. Itu kalau ke implannya sendiri yang tadi saya katakan, apa yang kegunaannya masih tetap ada, walaupun efektivitasnya memang berkurang karena sudah tidak di tempat sebelumnya. Asal, ya. Tapi biasanya kita cari di mana tempat ditemukan yang langsung dibuka biasanya. Ya. Jadi saat ketemu di USG ternyata di situ langsung dibuka ya Bu Bidan. Tidak akan mungkin besok aja Pak dibukanya, enggak ya. Biasanya Langsung dibuka kalau memang sudah waktunya dan kalau memang sudah implannya bergeser gitu. Ya. Nah, seperti itu mungkin Bapak. Sudah cukup jelas ya? Yang sudah jelaskan sama Bu Bidan ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Atau mau ditanya sama Bidan ini? Nih, Bidan ada pertanyaan nih Bu Bidan. Apakah suntik KB lebih baik daripada pil? Nah, gimana tuh? Sebenarnya sama aja, cuman kalau memang misalkan si ibu pelupa, saya sarankan suntik. Ya. Tapi kalau memang misalkan saya tidak akan menggunakan KB dalam waktu hormonal, sama-sama ada yang kombinasi juga dan memang sama-sama ada yang hormonal. Cuma memang paling nanti kita gali, kita ngobrol dulu nih kebutuhan KB-nya tuh untuk apa gitu. Buat ibunya. Karena cocok-cocokan ya kalau ya, KB itu. betul. Jadi kan kita nggak bisa bagus mana, semuanya bagus, pil bagus, suntik bagus. Cuman nanti kan pas kita ngobrol, kita ketahuan nih kebutuhan KB-nya apa, Nah, mau apa gitu. Nanti ketemu nih, oh yang ini nih, yang kayaknya memang lebih pas buat atau 2 kali disuntik. Kadang kan kembalinya kesuburan itu suka agak lama, kadang bisa sampai beberapa bulan baru kembali lagi. Makanya kalau untuk yang memang cuma ingin menundanya sebentar, saya lebih sarankan kondom, kalender, atau mungkin CI aja gitu. Katanya Bidania mau menambah. boleh silakan Bu Bidan. Maaf ya menambahkan lagi. Jadi memang banyak pertanyaan gitu ya. Kalau habis nikah belum punya anak boleh nggak pakai KB gitu ya? Karena dengan berbagai alasan ya. Misalnya karena memang saya pengen belum siap atau gimana, sebenarnya sih kalau siap menikah berarti siap punya anak ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mau ditunda boleh, pilihan KB tadi kan ada ya, ada KB jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau yang jangka panjang sebenarnya tidak usah khawatir. Terus haid itu akan kembali subur. Nah kalau misalnya pil biasanya kembali suburnya itu 3 kali siklus haid.
Itu dari Senin sampai Jumat. Betul. Kalau Senin sampai Jumat itu di poli pagi Betul. dari jam 10 dan Senin sampai Kamis di poli sore. Kemudian kalau Senin sampai Rebo yang poli sore Dokter Diandra. Kalau Dokter Arif itu di hari Kamis sore sama hari Sabtu. Nanti Tidak berkuota ya, Bu Rin? tidak Berkuota. Kantor Silahkan dong. datang saja ke rumah sakit AMC karena memang Dokter Diana tidak berkuota nanti untuk berkonsultasi ya Pak ya. Baik, Bu Bidan, kita mulai lagi nih ke pertanyaan. Ini tes sudah suntik KB, kalau berhubungan dikeluarkan di dalam, makanya pertanyaan seperti ini. Gimana tuh Bu Bidan? Sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya, karena kan kita udah menggunakan KB, insya Allah asal digunakan secara benar. Jadi kalau misalkan KB suntik, kita datang sesuai dengan tanggal suntik ulangnya, betul. Kalau kita minum pil, cara minumnya betul, insya Allah kalau dikeluarkan di dalam juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi mungkin ada kejadian juga yang pakai KB mungkin ya Bu ya, sudah pakai KB tapi ternyata hamil tuh, itu seperti apa tuh? Banyak juga yang kejadiannya itu seperti Ya, itu. memang mungkin masih tetap ada kegagalan ya namanya kan tidak. Kalau KB itu tidak, efektivitasnya tetap tidak 100%, hanya tapi memang tinggi. Cuman ya paling ya kita lihat aja di suntik ulangnya bagaimana, tanggal ulangnya, penggunaannya betul atau tidak. Gitu. Baik, itu Bu ya jawabannya untuk yang barusan bertanya mengenai pil KB bisa hamil atau tidak kalau misalnya Pil. di dalam. Pakai KB suntik kalau di dalam ya. Baik, lanjut lagi nih. Kalau pakai KB suntik yang 3 bulan, memang efeknya suka gemuk ya? Iya tuh Ibu, tapi Iya. ya, saya 3 bulan enggak, saya tetap aja seperti ini nih badan, nggak gemuk-gemuk tuh Bu. Makanya itu teh mitos atau fakta sih sebenarnya, karena ada yang pakai 3 bulan tuh, ada yang langsung lebar, ada yang memang biasa-biasa saja, atau memang seperti apa sih efeknya? Kalau saya sih memang gemuk ya Bu ya, yang 3 bulan Bu. Tapi memang gini, karena kan di KB 3 bulan itu ada hormon progesteron. Yang katanya nih hormon progesteron itu memerintahkan kayak ke hipotalamus atau ke otak buat memang menambah nafsu makan gitu. Makanya kenapa mungkin ibu-ibu yang 3 bulan suka jadi gemuk karena mungkin nafsu makannya bertambah. Tapi kalau nafsu makannya bertambah sering olahraga enggak ya, kalau kayak saya kan nafsu makannya bertambah, mana Ya. tim rebahan tambah gede. Itu mah gede ya berarti. Ya karena memang ada hormon progesteronnya disuntik 3 bulan. Oh, jadi yang merangsang ke otak tuh yang kayak buat pengen menambah makan. nafsu makan Iya, gitu. pengen makan terus ya gitu. Makanya itu Mungkin jadi melebar. sebaiknya sih dibarengi dengan olahraga juga. Nah. Jangan kayak saya yang tim rebahan. Jadi ternyata mitos ya, Bu Rini ya, Bu Bidan. Ternyata mitos kalau misalnya ternyata KB 3 bulan itu mengakibatkan melar tuh karena ternyata harus dari pola hidupnya juga. Ya, yang betul. memang tidak bisa olahraga. Baik, di sini sudah ada yang mau bertanya lagi? Atau langsung dari saya terus nih? Karena memang ada yang bertanya juga nih Bu Bidan. Bagaimana cara mengatasi efek samping pemasangan KB IUD? KB IUD. Efek sampingnya mungkin yang ditanyakan ini gini, mungkin dia sudah di KB IUD tapi suka ada pendarahan hebat tuh kan. Kalau IUD itu memang seperti itu katanya ya, saya juga baru tahu tuh katanya seperti itu. Kalau dipasang IUD itu pendarahannya suka banyak banget. Nah itu tuh efeknya tuh cara mengatasinya tuh seperti apa sih sebenarnya? Biasanya memang suka ada flek-flek ya dari apalagi awal pemasangan IUD. Nah, itu. Biasanya ada flek-flek ini itu karena memang ada gesekan, karena kan IUD yang di kita tuh kebanyakan yang memang dari tembaga, Ya. jadi suka ada bergeser. Selama fleknya cuma sedikit, biasanya dibindimin nanti juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah pendarahannya terus-terusan atau misalkan menjadi banyak, ya sebaiknya diperiksa ke dokter buat di USG gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lain, kadang suka ada yang kram juga, ada yang nyeri, bisa diminum obat anti nyeri. Nah, Kalau memang betul. karena awal-awal pemasangan tuh suka ada kram-kram, ada nyeri-nyeri awal pemasangan. Ya biasanya suka dikasih obat anti nyeri tuh Bu, Ya. gitu. Terus kalau memang ngefleknya, karena memang dari IUD itu biasanya darah haidnya jadi lebih banyak, tidak apa-apa memang seperti itu. Terus suka ada ngeflek sedikit. Kalau memang sedikit tidak apa-apa karena memang mungkin ada gesekan dari si IUD-nya dengan IUD dinding itu ya. rahim. Tapi kalau memang sudah banyak sekali,
datang ke dokter kandungan buat nanti di USG, takutnya memang ada perubahan posisi atau Nah, mungkin itu. ada ekspulsi ada yang keluar gitu. Mungkin itu ya. Ya, Jadi kalau misalnya terlalu banyak, boleh langsung ke Rumah Sakit AMC untuk konsultasi ke dokter Diandra atau dokter Arif yang ada di Rumah Sakit AMC. Baik, Bu Rin, kayaknya ini butuh pertanyaan dari Bu Rini. Boleh bertanya ke peserta nih? Mau bertanya, ngasih pertanyaan apa nih buat peserta? Karena kami sudah menyediakan 3 oleh-oleh dari Rumah Sakit AMC untuk bagi para peserta yang pertanyaannya baik dan juga yang bisa untuk ditanya dan menjawab seperti itu. Boleh. Saya tuh suka bingung kalau disuruh nanya. Apa ya? Karena saya yakin Apa itu pada ya? pintar-pintar, makanya nggak banyak nanya nih maksudnya. Boleh? Apa ya? Boleh mau nanya, mau bertanya apa? Apa ya pertanyaannya? Apa Bu Bidan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya, menyebutkan kan tadi kata saya KB itu ada jenisnya, ada yang MKJP dengan MKJP. Nah, bisa disebutkan yang termasuk MKJP itu ada apa saja, dan boleh. non MKJP itu ada apa saja. Nah, boleh. Ada yang mau menjawab? Silakan. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, boleh? Boleh Bu? Boleh dikasih mic-nya? Mic-nya ya, Bu, Biar ya. kita perkenalkan. Ibu boleh pakai mic. Nah, Kalau kontrasepsi yang jangka panjang itu IUD, implan, terus MOW ya. terus yang Yang non MKJP-nya itu non kontrasepsi jangka panjang, metode kontrasepsi jangka panjang. ya, mikir dulu, Ibu mikir dulu. Apa tuh? 1 bulan sama 3 bulan. Nah, apa Bu? 1 bulan sama 3 bulan. Nah, 1 bulan. Pil. Aha. Betul nggak Bu Rini? Betul. Yang Ibu yang MKJP-nya betul Bu, memang ada IUD, ada implan sama MOW, Ya. dan sama Ibu yang non MKJP-nya juga betul Bu. Ada pil, ada suntik. Ya. Sama ada suntik satu. Alhamdulillah. Iya, betul Ibu, suntik 1 bulan sama Ternyata 3 semuanya bulan. menyimak ya Bu Rini. Ya, alhamdulillah. Jadi semua nempel nih, khususnya bagi para ibu-ibu sekalian yang sekarang menjadi peserta nih di Rumah Sakit AMC. Ini nempel tentang KB nih. Ini yang masih muda-muda, mungkin ada yang sedang menopause juga ya, mungkin ya. Ini yang masih muda-muda, silahkan untuk memilih KB yang memang tepat untuk tubuh ibu sendiri, buat ya menjaga penampilan juga mungkin ya Bu ya, seperti itu. Karena mungkin kalau agak melat tuh bapaknya suka agak gimana gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin Bu Rin, ternyata memang kita waktunya juga sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam, kita sudah agak lama juga. Mungkin ada kesimpulan sedikit untuk materi ini mengenai KB itu. Iya, jadi mungkin untuk KB itu memang adalah alat KB atau keluarga berencana itu adalah metode untuk memang menunda atau mengatur jarak kehamilan. Nah, untuk jenis-jenisnya memang ada yang tadi ya Bu ya, memang ada yang non MKJP atau non metode kontrasepsi jangka panjang yang ada suntik, pil atau kondom, dan juga ada yang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, ada yang implan, AKDR atau IUD sama MOW gitu. Mungkin segitu ya Bu ya, yang bisa saya jelaskan ya mungkin. Berbagi informasi mungkin ya Bu ya. Mohon maaf bila ada informasi yang memang saya sampaikan masih kurang jelas. Dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk waktunya gitu ya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu ya Bu Rini. Baik Ibu Bapak sekalian, karena acara hari ini mengenai KB, penyuluhan kesehatan mengenai KB ini sudah berakhir. Kita akan tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua kepada Ibu Bapak peserta kali ini. Saya Winda Agustina dan rekan saya. Ya, saya Rini Kustiantini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.